Kadang ada momen yang terasa seperti tamparan halus dari hidup. Misalnya ketika kamu membuka lemari dan menemukan baju yang dulu kamu beli dengan penuh harapan, tapi tidak pernah kamu pakai. Atau ketika kamu melihat catatan resolusi 6 bulan lalu yang bahkan tidak kamu sentuh. Waktu itu kamu merasa semangat, kamu merasa mampu, kamu merasa akan berbeda. Namun hari berganti hari, minggu berubah menjadi bulan, dan sekarang tiba-tiba kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Lalu muncul pertanyaan yang sering kali kita hindari. Apa sebenarnya yang sudah aku lakukan? Dan apa yang akan aku lakukan sebelum tahun ini berakhir? Di fase hidup seperti sekarang, di tengah tekanan sosial, perubahan ekonomi, dan dunia yang bergerak semakin cepat, banyak orang merasa berada di persimpangan. Tidak benar-benar tersesat, tapi juga tidak yakin apakah langkah yang diambil selama ini sudah membawa mereka mendekat ke kehidupan yang diimpikan. Dan disinilah satu keputusan kecil bisa menjadi penentu. Satu pilihan yang mungkin terlihat sederhana, tetapi bisa mengubah cara kamu memulai 2026. Karena mau atau tidak, tahun baru tidak akan membawa perubahan apapun jika kita tidak menyiapkan fondasinya dari sekarang. Ada banyak orang yang menunggu momentum besar. Mereka menunggu tanggal pertama, hari Senin, bulan baru, atau tahun baru untuk mulai berubah. Namun ada hal yang jarang disadari, hidup tidak berubah oleh tanggal. Hidup berubah oleh keputusan yang diambil ketika kamu sedang merasa takut, bingung, atau bahkan tidak yakin. Dan sebelum 2025 berakhir, kamu mungkin membutuhkan momen untuk duduk sejenak, menarik napas panjang, dan jujur pada diri sendiri. Karena tahun ini mungkin tidak berjalan sempurna, tetapi bukan berarti kamu tidak bisa menentukan arah baru untuk 2026. Mari kita mulai dari satu kenyataan sederhana. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya tahun ini. Kamu tidak perlu memaksa diri mengejar semua target, menebus semua kegagalan, atau tiba-tiba menjadi sosok sempurna dalam hitungan beberapa minggu. Yang benar-benar kamu butuhkan hanyalah satu keputusan yang akan mempengaruhi cara kamu bergerak dalam setahun ke depan. Keputusan tentang apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang harus mulai kamu bangun meskipun perlahan. Mungkin keputusan itu adalah merawat dirimu secara lebih serius. Mungkin selama ini kamu terlalu sibuk mengejar ekspektasi orang lain sampai lupa bahwa tubuhmu, emosimu, dan mentalmu juga punya batas. Kamu menunda istirahat, menahan stres, menunda makan sehat, atau memendam rasa lelah. Dan tanpa sadar, tahun ini terasa berat bukan karena hidup menyerangmu, tapi karena kamu lupa merawat fondasi terpenting, diri sendiri. Dan jika itu yang terjadi, di sisi lain, mungkin keputusan yang kamu butuhkan adalah belajar melepas. Ada orang yang kamu jaga, padahal kehadirannya hanya membuat langkahmu berat. Ada pekerjaan yang kamu tahan, padahal setiap hari kamu merasa kehilangan dirimu sendiri. Ada kebiasaan yang kamu pelihara, padahal itu menghancurkan disiplinmu pelan-pelan. Ada impian yang sudah tidak lagi sejalan dengan dirimu hari ini, tetapi kamu tetap memaksanya karena kamu tidak ingin terlihat gagal. Melepas, atau mungkin keputusan terpentingmu justru sebaliknya, mulai membangun. Kamu mungkin sudah terlalu lama diam di tempat. Menunda membuat portofolio. Menunda mencoba usaha kecil. Menunda membuat konten. Menunda belajar skill baru. Menunda karena takut. Menunda karena belum siap. Menunda karena merasa orang lain jauh lebih hebat. Padahal tidak ada yang benar-benar siap. Tidak ada yang memulai dengan sempurna. Dan jika kamu menunggu rasa percaya diri muncul dulu, kamu bisa menunggu bertahun-tahun tanpa bergerak. Jika kamu ingin 2026 menjadi tahun yang lebih baik, dalam perjalanan ini, ada satu hal yang sering kita lupakan.
perubahan bukan hanya tentang tambah, tapi juga tentang kurang. Hidupmu mungkin tidak perlu lebih banyak hal. Hidupmu hanya perlu lebih banyak ruang. Ruang untuk fokus. Ruang untuk tumbuh. Ruang untuk berdamai. Ruang untuk merasakan lagi apa yang benar-benar kamu inginkan. Jika rasanya hidupmu penuh dengan kebisingan, mungkin keputusan tahun ini adalah menyederhanakan. Mengurangi distraksi. Mengurangi hubungan yang melelahkan. Mengurangi konsumsi yang tidak perlu. Mengurangi hal-hal yang membuat, dan ketika kamu mulai memikirkan semua itu, kamu mungkin bertanya dalam hati, dari mana aku harus memulai? Jawabannya sebenarnya jauh lebih sederhana dari yang kamu kira. Mulailah dari satu hal yang paling kamu rasakan. Satu hal yang selama ini paling membebani pikiranmu. Satu hal yang kamu tahu akan membawa perubahan besar jika kamu berani menyentuhnya. Kamu tidak perlu memikirkan 100 langkah ke depan. Kamu hanya perlu menyalakan lampu pertama di sepanjang jalan yang gelap. Setelah itu, langkahmu akan menemukan ritmenya sendiri. Yang perlu kamu pahami adalah ini, kamu tidak terlambat. Kamu tidak kurang. Kamu tidak gagal. Kamu hanya sedang berada di proses memahami hidupmu lebih dalam. Dan proses itu tidak bisa dipercepat. Tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. Tidak bisa diukur dengan standar siapapun. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kamu abaikan. Tahun tidak menunggu. Waktu tidak berhenti. Dan sebelum 2025 berakhir, kamu punya kesempatan untuk memilih. Memilih arah. Memilih sikap. Memilih versi dirimu yang ingin kamu bawa ke bab berikutnya. 2026 mungkin akan datang dengan tantangan baru, peluang baru, dan perjalanan baru. Tapi masa depan tidak akan pernah berubah hanya dengan keinginan. Ia berubah oleh keputusan. Dan keputusanmu hari ini, sekecil apapun, bisa menjadi pemicu yang membuatmu bertumbuh dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Pada akhirnya, semua ini bukan tentang menjalani tahun baru dengan resolusi panjang. Bukan tentang memaksa diri menjadi orang yang sempurna. Tapi tentang berani memilih hidup yang lebih jujur. Berani bertanggung jawab pada kebahagiaanmu sendiri. Berani memperbaiki arah meskipun